Halo Dominers, jumpa lagi di channel saya Budionoli Winmax Property. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menjual properti dengan cepat. Bagi teman-teman yang kepingin menjual propertinya tetapi kesulitan laku, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun nggak laku-laku, wajib mendengarkan hal ini. Bagi para agen-agen properti yang ingin menjual properti juga harus mendengarkan ini. Kalau kita ingin menjual properti dengan cepat, dengan benar, kita harus memperhatikan 3 syarat ini. Yang pertama, terbaik. Apakah properti kita ini adalah yang terbaik di sekitarnya? Terbaik kita bicara mengenai posisi. Apakah lokasi kita itu sudah terbaik? Di depan taman, lokasinya berada di perumahan yang elit, perumahan yang gampang diakses, infrastrukturnya sudah terbentuk. Apakah lokasinya ada di depan taman, row jalannya 3 mobil, apakah 2 mobil, apakah row jalannya 4 mobil, apakah dekat dengan clubhouse, macam-macam. Apakah lokasi Anda dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain, tetangga-tetangga Anda, di klaster tersebut, di perumahan tersebut, merupakan yang terbaik. Layout bangunannya, apakah bangunannya yang rumah yang Anda ingin jual adalah yang terbaik. Apakah bangunan kita juga merupakan yang terbaik kalau dibandingkan dengan tetangga-tetangga yang lain? Desain yang sekarang, ambil contoh, minimalis yang paling digemari. Kalau ternyata desain rumah kita yang mau kita jual adalah klasik, dan klasik yang modelnya serem-serem, berarti kita sudah bukan jadi yang terbaik. Layoutnya, zaman dulu dan sekarang sudah beda. Sekarang lebih suka orang los, punya jalan akses pembantu sendiri. Rumah kita nggak punya akses pembantu, masih jadi satu. Oh, karena lebih luas, tapi pasar sekarang lebih suka yang ada akses pembantu sendiri. Maka kita bukan lagi jadi yang terbaik. Nah, atau misalkan orang dari zaman dulu atapnya rendah-rendah, sekarang orang suka tinggi-tinggi, di atas 3 meter. Apakah kita memenuhi? Sirkulasi, dulu orang suka full bangunan, sekarang orang suka taman, suka udara, suka pencahayaan. Nah, apakah layout rumah kita merupakan yang terbaik? Kamarnya apakah besar-besar? Apakah ada kamar mandi dalamnya? Nah, pada waktu properti kita menjadi yang terbaik dibandingkan saingan-saingan yang lain, maka Anda bisa menjual properti ini dengan harga pasar. Ingat, harga pasar. Bahkan lebih mahal sedikit pun nggak apa-apa, tapi jangan terlalu jauh. Yang kedua, kalau nggak terbaik, properti Anda bukan jadi yang terbaik, maka harus jadi yang termurah. Kalau sudah nggak terbaik, lalu nggak termurah, properti ini akan susah sekali dijual. Rumahnya sudah reot, bangunannya sudah lama, layoutnya sudah ketinggalan zaman, orang harus renovasi, dekat makam, row jalannya sempit, lalu rame, terlalu crowded, banjir. Maka properti ini bukan yang menjadi yang terbaik, maka dia harus menjadi yang termurah. Tidak ada properti yang tidak laku, hanya masalah harganya. Mau tusuk sate pun laku kok kalau dibanting harganya. Mau propertinya bentuk tangannya nggak kotak, agak melebar, agak mengecil, tetap laku. Asal harganya menjadi yang termurah. Tidak ada properti yang tidak laku. Nah, problemnya adalah begini. Banyak orang-orang pada waktu jual properti tidak mau rugi. Maunya untung. Kalau dia beli mobil, dia siap rugi. Kalau dia beli pakaian atau aksesoris, dia siap rugi. Tapi kalau beli properti nggak siap rugi. Teman-teman harus menyadari. Investasi properti, harga jual kembali properti, itu harus panjang, nafasnya harus panjang. Kalau Anda beli properti, Anda harus siap, baru untung 10 tahun kemudian. Kalau ternyata Anda tidak sanggup menahan sampai 10 tahun, jangan berharap untung. Anda harus siap ini, itu resikonya. Nah, syukur-syukur 5 tahun sudah untung atau balik modal. Tetapi kalau 10 tahun, properti itu pasti naik kalau ditarik. Dalam sejarah Anda tarik berapapun, pasti naik melebihi dari instrumen-instrumen yang lainnya. Nah, kalau misalkan Anda beli properti, lalu kemudian Anda terpaksa harus menjual 2 tahun, 3 tahun kemudian, ya Anda harus siap rugi. Banyak orang itu mengatakan rugi padahal bukan benar-benar rugi. Dia memasukkan komponen-komponen seperti bunga 12%, dia masukkan semua. Nah, pada waktu Anda membutuhkan properti, dan kita bukan jadi pedagang properti, Anda kepingin jual karena membutuhkan uang itu, jangan lagi hitung untung rugi. Laku, jual. Uang ini bisa dipakai untuk keperluan yang
lainnya. Itu sudah untung kalau Anda bukan pedagang properti. Ingat, kalau Anda beli properti, Anda harus siap menahan selama 10 tahun. Kalau nggak siap, Anda jual sebelumnya, Anda harus siap rugi. Terbaik atau termurah? Salah satu ini harus wajib dipenuhi. Yang ketiga adalah tersampaikan. Nah, jadi kalau sudah terbaik lalu termurah, orang pasti cari, propertinya pasti laku. Tapi kalau hanya salah satu yang dipenuhi, terbaik saja atau termurah saja, maka harus bisa tersampaikan dengan baik kepada pasar. Nah, untuk bisa tersampaikan, Anda membutuhkan yang namanya agen properti atau marketing properti untuk menceritakan kebaikan dari properti ini, kelebihan dari properti ini, dan kenapa kok harganya bisa menjadi yang murah, dan apa untungnya untuk pembeli yang membelinya. Memilih agen properti yang tepat itu juga penting. Jangan semua agen properti Anda titipin lalu dibolehkan masang spanduk sehingga rumah Anda menjadi terkesan kumuh dan terkesan mahal. Berhati-hatilah dalam memilih agen properti. Apakah dia memasarkan properti Anda? Apakah dia menyampaikan properti itu kepada pasar? Apakah dia menjadikan budget promosi untuk mengiklankan properti tersebut? Jadi, kalau sudah terbaik atau termurah, tapi tidak tersampaikan ke pasar, juga tidak bisa laku. Kurang lebih itu pesan dari saya. Supaya properti kita mudah terjual, perhatikan 3 poin ini. Terbaik atau termurah, dan tersampaikan pesannya. Terima kasih, Budionoli. Sekarang pasti.